Selamat siang yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya dari Arita Wadis, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023 pada Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang. NIM 181230332. Saya mengajar di SMK Negeri Booking, Kecamatan Booking, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran Booking di kelas 11 APHPI dengan materi Widya Statis, materi hukum Pascal. Mohon saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian dan selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat siang, Bapak Guru. Selamat siang, silakan. Baik, apa kabar hari ini semuanya? Baik. Oke, kalau baik ya. Ada yang kurang sehat? Sehat. Semua sehat. Oke, hari ini sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, salah satu memimpin kita di dalam doa yang Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Menghadapkan Yesus Bapa yang dalam kasih dan bersyukur Tuhan, mendoakan Tuhan sempurnakan doa kami, dan mengumpulkan sekali dalam berdoa kepada Yesus. Amin. Baik, terima kasih Ella yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Sebelum kita memulai, Pak Guru akan mengecek kehadiran Merlin Sio. Ada Pak. Jadi ada yang Ella Nokas hadir, Melan Kasen Hadir Pak. hadir, Yumi Penu ada. Baik, terima kasih tinggal saja yang ada izin. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak untuk siang hari ini. Hari ini kita akan tes awal ya, kita melakukan tes awal. Jadi tesnya di Google Formulir, jadi ada s.id soal ya. Silakan buka untuk mengerjakan soal yang ada. Baik, apakah semua sudah selesai? Sudah ada. Kalau sudah selesai, tinggal dikirim, yang kirim masuk ke alamat yang ada, nanti diperiksa. Oke, untuk masuk pada pembelajaran hari ini, kamu masih ingat materi kita pada pelajaran minggu lalu? Materi kita, masih ingat. Itu kira-kira materinya tentang apa ya? Tekanan hidrostatis ya. Oke, tekanan hidrostatis. Apa yang kalian ketahui tentang tekanan hidrostatis? Ada masih ingat? Pak Ella kok? Masih, coba silakan. Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan fluida yang tidak bergerak. Hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis di dalam fluid. Oke, tekanan hidrostatis, tekanan yang disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak. Kira-kira apa yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Ada masih. Itu dipengaruhi oleh Tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis dan kedalaman fluid. Oke, baik ya. Jadi tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis dan apa? Tekanan fluida ya. Sebelum kita lanjutkan, coba memperhatikan, Pak akan
lakukan demonstrasi, kamu memperhatikan pada saat kalau kita lepas tutupan yang ada, tutupan lubang yang ada, kamu perhatikan dia punya pancaran air yang keluar itu kira-kira bagaimana ya? Ya, kalau perhatikan ini yang di belakang, kalau perhatikan, dapat lihat yang di belakang. Iya. Ya. Oke, kalau botol ini ditekan, tutupnya ditekan, kira-kira ada perubahan atau tidak dia punya pancaran air? Ada perubahan atau tidak? Tidak. Tidak ya, jadi pancaran airnya selalu tetap ya. Oke. Tahu mengapa pada pancaran air itu selalu sama ya, tidak ada perubahan? Kira-kira penyebabnya apa? Dan ditekan adalah sama karena tekanan yang diberikan Diberikan, besar ke segala arah sehingga pola pelajaran airnya sama besar. Oke, pancaran airnya sama, tetap ya. Oke, itu dari demonstrasi tadi yang terjadi atau yang ada dalam pancaran ini selalu tetap. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang besaran krisis hukum Pascal dengan materinya fluida statis ya. Untuk hari ini kita belajar tentang fluida statis dengan materi atau submaterinya yaitu tentang hukum Pascal. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik dapat diharapkan satu, peserta didik mampu mengidentifikasi konsep tentang hukum Pascal dan besaran-besaran krisis pada hukum Pascal berupa gagasan dan jawaban secara baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membuat percobaan sederhana tentang prinsip kerja pompa hidrolik yang berkaitan dengan hukum Pascal secara baik dan tepat. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, anak-anak coba memperhatikan beberapa video yang ada. Oke, video yang pertama itu tentang jembatan gerak ya. Baik, dari beberapa video tadi yang kamu perhatikan itu adalah penerapan apa konsep hukum Pascal atau pompa hidrolik ya. Nah, kira-kira dari video-video yang tadi ada yang punya pertanyaan tentang ketiga video yang tadi? Ada. Coba siapa yang pertama ada yang mau tanya tentang video yang tadi? Oke, Berlin. Mengapa kita dapat mengangkat mobil yang begitu berat hanya dengan tenaga yang sangat kecil menggunakan dongkrak hidrolik? Ya, pertanyaan dari Berlin. Mengapa kita dapat mengangkat mobil yang begitu berat hanya dengan menggunakan apa tadi? Tenaga yang sangat kecil. Tenaga yang kecil. Karena menggunakan apa? Dongkrak hidrolik. Oke, itu pertanyaan dari Merlin. Ada lagi pertanyaan lain lagi yang mau bertanya? Elda, silakan. Saya ingin bertanya, mengapa hanya dengan menekan pedal rem cakram pada motor dengan tenaga yang sangat kecil pun motor bisa langsung berhenti? Langsung berhenti. Oke, yang biasa bawa motor dia pasti dari motor. Oh, hampir semua bagus ya. Nah, ya, kalau ini juga pertanyaan yang bagus ya karena
tentang apa rem cakram pada motor. Jadi saat motor yang melaju begitu kencang, kalau kita mau berhenti tiba-tiba ditekan rem cakramnya, maka motornya akan berhenti. Kira-kira pada saat kita tekan rem itu tenaga yang dikeluarkan besar atau kecil? Tenaga, maksudnya yang kamu tekan gagang rem itu menggunakan tenaga besar atau kecil? Tenaganya cuma kecil, jadi kalau tenaga kecil motor bisa berhenti. Oke, itu pertanyaan kedua. Oke, masih ada lagi pertanyaan yang ketiga. Nanti ada pertanyaan, silakan. Dapatkah hidrolik cici mobil digunakan untuk kendaraan yang berukuran besar seperti truk? Oke, ada video dongkrak hidrolik untuk pencuci mobil tadi. Dia mengangkat mobil ya, mobil yang tadi mobil apa kira-kira? Mobil Avanza, mobil yang ukuran kecil, sedang. Nah, kira-kira itu dia bisa mengangkat mobil yang berat, besar atau tidak? Pertanyaannya kira-kira ada yang tahu? No? Dia punya jawaban. Kira-kira kalau alat itu dia bisa mengangkat mobil atau kendaraan yang lebih besar lagi bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Oke, itu bisa karena memang prinsip kerjanya juga masih tetap sama, menggunakan prinsip kerja pompa hidrolik atau kami menerapkan hukum Pascal ya. Baik, dari beberapa pertanyaan tadi ada 3 yang pertanyaan itu kita akan bisa menjawabnya melalui percobaan yang akan kamu kerjakan, lakukan di dalam kelompok masing-masing ya. Silakan masing-masing ada di dalam kelompoknya yang sudah dibentuk. Silakan. Baik, apakah semua sudah dalam kelompok masing-masing? Sudah. Oke, nanti Pak bagikan LKPD dulu ya. Baik, coba masing-masing tim kelompok memperhatikan LKPD yang sudah dibagikan. Tujuan percobaan kita pada hari ini yaitu 1, peserta didik mampu membuat percobaan sederhana tentang prinsip kerja pompa hidrolik yang berkaitan dengan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Nah, yang berikut ada alat dan bahan. Nanti alatnya ada di depan. Nanti masing-masing kelompok ambil 1. Terus di situ alat-alatnya, alat dan bahan 3 set alat dongkrak hidrolik sederhana yang terdiri dari papan penyangga, 2 suntikan yang berbeda diameter, selang. Terus yang berikut beban dengan massa 100 gram dan 110 gram, air secukupnya, dan kesorong, lem dan papan penyangga. Itu yang ada di LKPD. Pernahkah kalian melihat pesawat sederhana yang mengangkat mobil seperti yang A, atau pernahkah kalian melihat orang yang sedang mengganti ban mobil dengan menggunakan nomor seperti gambar B? Ya, itu kalau yang ini kita sudah perhatikan tadi di video. Rumusan masalah untuk yang diselesaikan pada hari ini yang pertama itu tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin besar gaya maka tekanan yang dihasilkan pun besar. Sebaliknya semakin luas penampang suatu bidang maka tekanannya menjadi kecil. Langkah-langkah kerja yang ada untuk langkah kerja itu yang pertama itu ukurlah diameter suntikan kecil dan diameter suntikan besar dan masukkan ke dalam tabel yang disediakan. Yang berikut letakkan beban pada suntikan 1 yang berdiameter kecil dengan variasi massa 100 gram dan 110 gram. Tekan suntikan 2 dan rasakan gaya tekannya. Hitunglah besarnya gaya tekan yang diberikan pada suntikan 2 dan masukkan ke dalam tabel yang disediakan.
pindahkan beban ke suntikan 2 yang memiliki diameter yang lebih besar dengan variasi massa 100 gram dan 110 gram. Tekanlah suntikan 1 dan rasakan gaya tekannya. Yang terakhir, hitunglah besar gaya tekanan yang diberikan pada suntikan 1 dan masukkan ke dalam alat yang disediakan. Oke, masing-masing ada dari kelompok mengutus 1 orang untuk bisa mengambil alat yang ada. Jadi untuk langkah kerja yang ada, yang pertama itu mengukur diameter apa? Diameter suntik besar dan suntikan kecil. Jadi nanti setelah menghitung diameter suntikan besar dengan yang kecil, itu kamu menghitung lagi luas penampang. Luas penampang A1 dan A2 untuk yang suntik besar dan suntik kecil. Oke, kita apa semua sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, ini kelihatannya semua kurang bersemangat ini, kurang bersemangat jadi mungkin ini coba Pak minta semua berdiri di tempat, coba. Baik, kita bermain sedikit jadi untuk kasih semangat yang sudah ini dari tadi sudah ini partner berkurang, sekarang kita bermain sedikit. Jadi nanti kamu dengar kalau Pak hitung misalkan bilangan genap 2, kamu tepuk tangan 2 kali, misalkan 2. Kalau sedangkan kalau Pak bilangan ganjil tidak boleh tepuk tangan. Kalau bilang Pak bilang 3, diam. Kalau 2, 4, 6, 9. Coba kita coba. Ya, Kak. Mulai 4, 3. Ayo sana. Ulang. Coba 1, 4, 6, 5, 3. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Ternyata konsentrasinya ada di sini. Baik. Kalau sudah selesai, kita akan masuk di dalam presentasi kelompok. Jadi kita mulai dari kelompok 1 ya. Kita mendengarkan hasil kerja dari kelompok 1. Jadi kami persilakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi atau kerja kelompok yang diwakili oleh ketua kelompok. Kelompok 1 silakan dari ya kelompok 1. Hai teman-teman, halo. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Langsung saja kami akan membaca hasil dari percobaan yang tadi. Baik, yang pertama
Untuk diameter suntikan kecil D1, hasil yang kami dapat yaitu 1,22 cm. Kemudian yang berikut diameter suntikan besar atau D2, hasilnya yaitu 2,14 cm. Kemudian yang berikut luas penampang A1 yaitu 1,168 cm persegi. Dan yang terakhir untuk luas penampang A2 hasilnya yang kami dapat yaitu 3,59 cm persegi. Untuk data yang tertera pada tabel di atas yang telah diberikan di LKPD akan kami bagikan kepada teman-teman dari kelompok lain. Kemudian saya akan membacakan analisis data, yaitu yang pertama, jelaskan hubungan gaya tekan benda dengan luas penampang, yaitu tekanan berbanding lurus dengan gaya yang berbanding terbalik dengan luas penampang. Kemudian yang berikut, jika beban diletakkan pada suntikan kecil, bagaimanakah gaya tekan yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Yaitu gaya tekan yang diberikan besar hanya membutuhkan daya dorong yang lebih besar. Lanjut yang berikut, mengapa gaya tekan yang diperlukan untuk mengangkat penghijab satu menggunakan penghijab dua berbeda dengan gaya tekan untuk mengangkat penghijab dua menggunakan penghijab satu. Jadi yang kami dapat prinsipnya adalah dengan gaya yang lebih kecil pada penghijab kecil akan memberikan gaya yang lebih besar pada penghijab besar dongkrak hidrolik. Inilah hasil dari diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kelompok satu. Terima kasih untuk kelompok satu yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Mungkin dari kelompok 2 dan 3 ada yang belum jelas. Ada pertanyaan atau saran? Kalau pas kita lanjut, silakan kelompok satu, silakan tempat di tempat untuk kita lanjutkan ke kelompok yang berikut. Baik, kesempatan berikut untuk kelompok 2, silakan dari kelompok 2 yang mewakili kelompok 2 untuk memberikan presentasi, kami persilahkan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah kami peroleh dari kelompok 2. Saya selaku pengulang kasih, saya memberikan teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, yang dari bahas pertama adalah data hasil percobaan yang telah kami lakukan. Yaitu yang pertama diameter suntikan kecil D1 yang kami hasilkan adalah 1,22 cm. Yang kedua diameter suntikan besar D2 yang kami hasilkan 2,14 cm. Yang ketiga luas penampang A1 yang kami hasilkan 1,168 cm persegi. Yang keempat luas penampang A2 yang kami hasilkan 3,59 cm persegi. Untuk data yang telah diberikan kepada kami oleh LKPD akan kami teruskan kepada teman-teman. Yang berikut analisis data. Ada 5 pertanyaan yang akan kami jawab. Yang pertama, jelaskan hubungan gaya tekan benda dengan luas penampang. Tekanan berbanding lurus dengan gaya yang berbanding terbalik dengan luas penampang. Yang kedua, jika beban diletakkan pada suntikan kecil, bagaimanakah gaya tekan yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Gaya tekan yang diberikan besar yang membutuhkan daya dorong yang lebih besar. Yang ketiga, mengapa gaya tekan yang diperlukan untuk mengangkat penghisap 1 menggunakan penghisap 2 berbeda dengan gaya tekan untuk mengangkat penghisap 2 menggunakan penghisap 1? Prinsipnya adalah dengan gaya lebih kecil pada penghisap yang kecil
akan memberikan gaya yang lebih besar pada pemisah besar dongkrak hidrolik. Yang keempat, jelaskan bagaimana tekanan kedua suntikan. Tekanan yang dialami suatu permukaan benda nilainya sebanding dengan besar gaya yang mengenai permukaan benda tetap terbanding. Yang kelima, jelaskan prinsip kerja mesin dongkrak hidrolik sederhana yang telah dilakukan. Dongkrak hidrolik adalah alat yang biasa digunakan untuk mengangkat mobil, kontainer atau benda yang lebih besar. Pada dongkrak hidrolik sendiri ukurannya kecil dan tenaga yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut juga tidak besar. Baik dari hasil yang telah kami bacakan kepada teman-teman, kami menyimpulkan bahwa maka besar gaya tekan yang diberikan, maka kecil tekanan yang dihasilkan, makin kecil permukaan bidang tekan, makin besar tekanan. Inilah diskusi dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kita dari Oke, dari presentasi kelompok 2, apakah ada yang mau menanggapi atau ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan, coba kelompok 3 kira-kira hasilnya sama kok dengan yang kelompok 1 dan 2? Sama. Oke, kalau hasil diskusi kelompoknya hampir sama, maka untuk kelompok 3 tidak perlu melakukan presentasi. Jadi cukup kelompok 1 dan 2 yang melakukan presentasi ya. Baik, jadi sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kedua kelompok. Oke, baik. Dari hasil yang sudah disampaikan oleh kedua kelompok tadi, maka prinsip kerja daripada dongkrak hidrolik itu dia menerapkan hukum Pascal. Jadi prinsip kerja itu menerapkan hukum Pascal yang dimana hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada saat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah sama besar, sehingga penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya seperti tadi ada beberapa video itu penerapannya dongkrak hidrolik habis pencuci mobil ya, alat untuk mengangkat mobil, pencuci mobil. Sedangkan dalam dunia yang lebih luas lagi, itu penerapannya seperti contoh tadi video yang beberapa jembatan di beberapa negara itu mereka menggunakan prinsip ini, prinsip kerja daripada pompa hidrolik untuk membuat beberapa jembatan yang bisa diangkat. Contohnya seperti tadi ada jembatan Ampere, itu setiap kali ada kapal yang mau lewat, itu karena permukaannya di bawah dari harus diangkat, dan itu dia setiap kali naik turun itu dia menggunakan prinsip pompa hidrolik. Baik, untuk diskusi kita pada siang hari ini sudah bisa kita selesaikan. Mungkin dari hasil yang ada yang belum jelas untuk materi kita tentang hukum Pascal ini, ada yang belum jelas kok? Jelas kok? Iya. Sudah jelas? Oke. Baik, kalau sudah jelas, maka RKPD yang tadi sudah dikerjakan itu nanti kita kumpulkan untuk sebentar bisa menilai RKPD-nya. Terus
kita silakan kembali ke tempat masing-masing untuk kita bisa melanjutkan kegiatan atau pembelajaran kita. Jadi masing-masing kembali kepada posisi yang semula, posisinya yang tadi kita kembali lanjutkan. Oke, silakan kumpulkan alat-alat yang sudah dipakai. Baik, semua sudah di posisi masing-masing, kembali ke tempat masing-masing. Kita akan melanjutkan dengan tes terakhir ya, atau post test untuk kita bisa melihat kembali hasil pekerjaan yang ada. Soalnya masih masing-masing lihat kembali di HP-nya masing-masing ya, untuk ini link yang ada dipasang untuk Google Form. Google formulirnya linknya sudah ada, jadi masing-masing kembali mengerjakan soal yang ada, soal yang sama yang tadi kita pakai untuk tes di awal itu. Tes. Oke, semua sudah dapat sudah bisa masuk di link. Sudah. Oke, silakan kerja. Baik, apakah semua sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, langsung dikumpulkan ya. Baik, coba perhatikan. Di sini ada lembar refleksi untuk kita semua. Jadi nanti Pak bagikan untuk masing-masing mengisi sesuai dengan ada beberapa pertanyaan yang ada di sini. Jadi tinggal disesuaikan. Yang pertama itu perhatikan bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi pada hari ini. Jadi di sini disuruh untuk lingkarlah angka di bawah ini yang mewakili perasaan. Jadi mau nomor 1 atau 2 atau 3 atau 4 itu terserah. Jadi kamu semua ya silakan bagikan. Baik, silakan diisi untuk nanti dikumpulkan ya, kumpulkan. Oke, kalau sudah selesai mengisi nanti sebentar dikumpulkan ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita sudah melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai informasi untuk pertemuan kita di minggu depan itu, nanti pulang perhatikan modul yang sudah ada. Itu materi yang ada pada modul untuk pertemuan kita pada minggu yang berikut itu tentang hukum Archimedes. Jadi nanti baca modul yang ada supaya pertemuan kita pada minggu yang akan datang kamu sudah bisa memahami tentang materi tentang hukum Archimedes. Oke, karena hal-hal yang tadi sudah dirapikan, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Ada yang memimpin kita dalam doa penutup. Merlin, silakan berdoa untuk kita semua. Bapa kami di surga, Bapa yang murah, Bapa yang kasih. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus karena Engkau telah menjaga kami dari awal kegiatan belajar mengajar kami, dan kami boleh mengakhirinya dengan baik. Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan melanjutkan dengan aktivitas kami yang lainnya Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk kami berkati kami selamanya. Inilah kami Tuhan Yesus di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk Merlin yang sudah memimpin kita dalam doa. Waktu pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.